Kalau kita bicara soal karakter game yang paling brutal sekaligus punya kisah yang tragis, salah satu nama yang pasti muncul adalah Kratos. Sosok yang dikenal sebagai Ghost of Sparta ini sudah menjadi ikon industri game sejak era PlayStation 2 sampai sekarang. Awalnya, banyak dari kita yang mungkin melihat Kratos cuma sebagai mesin pembunuh yang isinya cuma marah dan teriak. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, Kratos adalah karakter yang punya perkembangan emosi paling luar biasa. Dari seorang prajurit yang haus darah, menjadi sosok ayah yang bekerja keras menyembunyikan masa lalu kelamnya. Perjalanan Kratos bukan cuma soal seberapa banyak dewa yang dia habisi, tapi soal bagaimana dia berjuang melawan sisi monster dalam dirinya sendiri. Dari tanah Yunani yang penuh amarah, sampai ke tanah Nordik tempat dia mencari kedamaian baru. Dan di video ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang Kratos selama lebih dari 2 dekade. Bagaimana sebuah tragedi besar bisa mengubah hidupnya, dan bagaimana dia mencoba menebus dosa-dosanya di masa lalu. Perjalanan Kratos dimulai dari masa kejayaannya sebagai kapten pasukan Sparta yang sangat ditakuti. Di masa ini, Kratos digambarkan sebagai sosok yang haus kemenangan dan gak punya rasa takut sama sekali. Namun, sifat ambisiusnya inilah yang justru membawanya ke dalam petaka besar. Saat pasukannya hampir dibantai habis oleh bangsa barbar, Kratos membuat keputusan yang bakal dia sesali selamanya. Dia memohon bantuan kepada Ares, sang dewa perang. Dengan bayaran kesetiaan mutlak, Ares pun mengabulkannya dengan memberikan senjata legendaris, yaitu Blade of Chaos, yang dirantai langsung ke tangannya sebagai simbol ikatan mereka. Bersama Ares, Kratos berubah menjadi mesin pembunuh yang gak punya perasaan. Puncaknya terjadi ketika Ares menjebak Kratos untuk membantai sebuah desa pengabdi Athena. Tanpa sadar, dalam amarah yang buta, Kratos membunuh anak dan istrinya sendiri yang ternyata ada dalam kuil tersebut. Kejadian ini menghancurkan mental Kratos. Sebagai hukuman atas dosanya, abu jenazah anak dan istrinya menempel secara permanen di kulitnya, membuatnya terlihat putih pucat. Dari sinilah julukan Ghost of Sparta lahir. Di segmen awal ini, kita melihat bahwa Kratos bukan sekedar karakter yang suka marah-marah, tapi dia adalah pria yang kehilangan segalanya akibat pilihannya sendiri. Rasa bersalah inilah yang akan menjadi fondasi utama dari seluruh perjalanan balas dendamnya terhadap para dewa di Olympus. Setelah dihianati oleh Ares, Kratos menghabiskan bertahun-tahun melayani dewa-dewa lain dengan harapan mereka bisa menghapus ingatan buruknya. Namun, bukannya mendapatkan kedamaian, Kratos justru terus dimanfaatkan. Puncaknya adalah ketika dia berhasil membunuh Ares dan naik tahta menjadi sang dewa perang yang baru. Menjadi dewa nyatanya tidak membuat hidup Kratos tenang. Dia justru semakin dibenci oleh dewa-dewa lain, terutama Zeus. Pengkhianatan Zeus yang mencoba membunuh Kratos menjadi pemantik perang besar yang menghancurkan seluruh Yunani. Di fase ini, kita melihat sisi Kratos yang paling gelap. Dia tidak peduli jika dunia harus kiamat, asalkan dendamnya terbalaskan. Satu persatu dewa Olympus tewas di tangannya dengan cara yang sangat brutal. Mulai dari mencabut kepala Helios sampai menghajar Zeus hingga mati dengan tangan kosong. Kratos benar-benar menjadi monster yang dia benci. Dia berhasil mendapatkan balas dendamnya, tapi di akhir, dia baru sadar bahwa membunuh para dewa tidak menyelesaikan masalahnya. Kehancuran Olympus menyisakan dunia yang kacau, dan Kratos yang sendirian di tengah puing-puing kekuasaannya. Segmen ini menunjukkan titik terendah dalam moralitas Kratos, di mana amarah mengalahkan segalanya, meninggalkan luka batin yang bakal dia bawa sampai ke tanah Nordik. Setelah menghancurkan Olympus, Kratos memilih untuk mengasingkan diri jauh ke utara, ke dunia mitologi Nordik yang dingin. Di sini, kita melihat sisi Kratos yang belum pernah ada sebelumnya. Dia mencoba untuk hidup normal sebagai manusia biasa. Dia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Faye, dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Atreus. Namun, hidup baru ini tidak mudah bagi Kratos. Dia harus berjuang mati-matian untuk menekan amarah yang masih membara di dalam dirinya. Dia takut kalau sifat aslinya sebagai monster akan menurun ke anaknya. Itulah kenapa di awal petualangan mereka, Kratos terlihat sangat kaku dan jarang bicara dengan Atreus. Dia bukan bapak yang jahat, dia cuma takut masa lalunya menghancurkan masa depan anaknya. Kematian Faye menjadi titik balik baru. Kratos terpaksa keluar dari zona nyamannya untuk memenuhi permintaan terakhir istrinya, yaitu menaburkan abu jenazahnya di puncak tertinggi. Di perjalanan inilah, Kratos tidak lagi bertarung untuk balas dendam.
tapi bertarung untuk melindungi. Dia belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Sementara Atreus belajar menjadi seorang pejuang. Di segmen ini, kita melihat perubahan besar dalam cara Kratos bertarung dan berpikir. Dia bukan lagi orang yang langsung menyerang tanpa pikir panjang. Dia mulai menggunakan akal sehat, menahan diri, dan yang paling penting, dia mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Puncak dari perjalanan Kratos terjadi di peristiwa Ragnarok. Di sini, Kratos tidak lagi terjebak dalam siklus anak membunuh ayah yang selama ini menghantui keluarganya. Kalau dulu dia menghancurkan Olympus karena balas dendam, di tanah Nordik, dia berperang demi melindungi masa depan anaknya dan kebebasan banyak orang dari tirani Odin. Perubahan paling besar terlihat dari bagaimana Kratos menyikapi musuh-musuhnya. Dia berkali-kali memberikan kesempatan bagi lawannya untuk berhenti berperang, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Kratos di masa lalu. Dia belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan berasal dari amarah, melainkan dari kedisiplinan dan tanggung jawab. Momen paling emosional adalah saat Kratos akhirnya mengakui Atreus sebagai individu yang mandiri dan membiarkannya pergi mencari jalannya sendiri. Kratos tidak lagi memaksakan kehendaknya, melainkan memberikan kepercayaan penuh. Di akhir perang, dia menemukan sebuah ramalan yang memperlihatkan dirinya tidak lagi dibenci sebagai dewa perang yang haus darah, melainkan dia dicintai dan disembah sebagai dewa yang adil. Segmen ini membuktikan bahwa Kratos berhasil mematahkan takdirnya. Dia yang dulunya adalah simbol kehancuran, kini bertransformasi menjadi simbol harapan. Dia tidak lagi berlari dari masa lalunya, tapi dia sudah berhasil menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Perjalanan Kratos adalah bukti kalau masa lalu yang kelam gak harus menentukan siapa kita di masa depan. Dari seorang prajurit yang kehilangan arah, jadi mesin pembunuh dewa, sampai akhirnya menjadi sosok ayah yang bijaksana. Kratos ngajarin kita satu hal penting, yaitu perubahan itu mungkin asalkan kita mau berusaha. Dia gak pernah bisa menghapus dosa-dosanya, tapi dia belajar buat hidup berdampingan dengan luka itu, dan jadi pribadi yang lebih berguna bagi orang lain. Kratos gak lagi dikenal sebagai Ghost of Sparta yang ditakuti, tapi sebagai dewa yang membawa kedamaian. Kisah Kratos bukan cuma soal mitologi atau aksi yang keren, tapi soal perjuangan seorang manusia buat naklukin sisi monster dalam dirinya. Dan itulah yang bikin journey karakter ini menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah video game. Dan itu dia pembahasan kita soal karakter journey dari Kratos. Menurut kalian, momen mana yang paling bikin kalian merinding dari perubahan hidup si abang botak ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan karakter keren lainnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.